Perkenalkan, nama saya Asyifa Ina Dermawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual dalam menghadapi arus kemajuan teknologi saat ini. Yuk kita simak videonya. Oke, baiklah, kita akan masuk ke poin pertama, yaitu kecerdasan intelektual. Nah, jadi kecerdasan intelektual itu sangatlah penting untuk menghadapi teknologi saat ini, yang meliputi berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tanpa kecerdasan intelektual, kita bisa tertinggal dan terjajah oleh teknologi. Nah, untuk itu, mengapa kecerdasan intelektual itu sangat penting? Nah, jadi kecerdasan intelektual itu salah satunya berperan membantu memahami informasi sehingga kita bisa menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Yang kedua, kecerdasan intelektual melibatkan logika, analisis, kreativitas, dan komunikasi. Kecerdasan intelektual penting untuk sukses di dunia digital. Nah, di kecerdasan intelektual itu terdapat keterampilan digital yang harus kita punya. Contoh dari keterampilan digital diantaranya yang pertama, kita mampu menguasai perangkat-perangkat lunak, kemudian kita paham menganalisis suatu data, dan kemudian kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan keamanan cyber. Nah, keterampilan ini membantu kita sukses dalam dunia digital. Kita masuk ke poin kedua, yaitu kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional membantu kita memahami dan mengelola emosi diri sendiri serta orang lain, yang sangat penting dalam menghadapi dampak negatif teknologi seperti stres, overload informasi. Dengan mengembangkan kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial, kita dapat membangun hubungan yang sehat, berkomunikasi secara efektif, dan berkolaborasi dengan baik di dunia digital. Kecerdasan emosional juga membantu kita menjaga kesehatan mental, menghindari kecanduan media sosial, dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sangat pesat. Jadi, mari kita investasikan waktu dan tenaga untuk meningkatkan kecerdasan emosional agar kita bisa meraih potensi maksimal dalam karir dan kehidupan pribadi, serta menjadi individu yang lebih bahagia dan sukses di era digital. Baik, kita masuk ke poin ketiga, yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk menghubungkan diri dengan nilai-nilai universal, makna hidup, dan kesadaran yang lebih tinggi. Kecerdasan spiritual mencakup kemampuan dalam memahami makna dan tujuan hidup, kemudian menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri, kemudian bertindak dengan integritas dan kasih sayang. Kemudian, hubungan kecerdasan spiritual dan teknologi. Nah, teknologi ini sebagai alat yang netral tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Potensi positif yang dapat dihasilkan dari teknologi berupa akses ke informasi dan pengetahuan spiritual, komunitas online untuk berbagi pengalaman dan dukungan, alat untuk bermeditasi, refleksi, dan pengembangan diri. Potensi negatif dalam penggunaan teknologi yaitu overload informasi dan distraksi, ketergantungan dan isolasi sosial, konten negatif, dan disinformasi. Selain itu, ada tantangan kecerdasan spiritual di era digital, berupa mempertahankan fokus dan kesadaran di tengah distraksi digital saat ini, membedakan informasi yang benar dan mana yang salah, kemudian menghindari konten negatif dan adiktif, menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Lalu, apa sih strategi yang memperkuat kecerdasan spiritual di era digital? Nah, yang pertama, batasi waktu penggunaan teknologi. Yang kedua, pilih konten yang positif dan yang membangun.
Yang ketiga, gunakan teknologi untuk tujuan yang bermakna. Yang keempat, jalin hubungan yang sehat di dunia nyata. Yang kelima, meditasi dan refleksi secara teratur. Dan keenam, terhubung dengan alam dan komunitas spiritual. Oke teman-teman, itu saja materi presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan setelah saat ini, saya akan menayangkan video wawancara. Pertanyaan yang pertama mengenai kecerdasan intelektual. Baik, pertanyaan pertama buat Bapak yaitu, apa metode yang paling sering Bapak lakukan untuk melatih siswa dalam berpikir logis atau analitis? Yang pertama, supaya siswa itu berlatih dalam berpikir logis dan sistematis, harus diberikan problem based learning atau seperti proses pembelajaran berbasis masalah. Jadi kita nggak langsung ngasih solusinya, tapi ngasih permasalahannya. Jadi nanti dari langkah-langkah pembelajaran itu, siswa jadi bisa menentukan sendiri solusi dari sebuah permasalahan. Jadi dari sana nanti orang itu bisa berpikir tentang, oh alur berpikirnya seperti ini, supaya masalahnya ini selesai seperti ini. Itu saja pendapat Bapak atau ada yang tambahkan lagi? Itu aja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak memastikan dan meyakinkan siswa itu untuk tidak bergantung pada teknologi pada saat ini, sehingga ia lebih mengandalkan berpikir kritis? Normalnya pada dasarnya pendidikan itu belajar itu bernalar, ya kan? Berarti menggunakan pola pikir. Tapi kan sekarang kan banyak penggunaan AI ini, jadi lebih memudahkan tugas kan. Nah, cara terbaiknya bagaimana? Tetap memberikan pembelajaran yang berbasis kehidupan sehari-hari. Contoh nih, kalau dalam matematika bisa aja contohnya dikasih tugas mendatangi usaha-usaha kecil menengah seperti rumah makan, ini untuk bertanya berapa pendapatan setiap hari, berapa pengeluaran setiap hari. Dari situ kita tahu keuntungan yang diperoleh suatu usaha kecil itu atau rugi dalam satu hari, karena kita langsung terjun ke mananya, ke kehidupan sehari-hari. Nah itu untuk mencegah sedikit terlalu bergantung kepada penggunaan teknologi. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah memakai teknologi dalam mencari ide-ide dalam mengajar? Jelas, teknologi dipergunakan untuk mencari ide-ide baik dari internet, dari YouTube, AI, TikTok. Karena di sana juga pasti banyak informasinya, lebih cepat didapat, lebih cepat dicari. Gitu. Ada lagi pertanyaan Pak? Cukup. Oke. Kita beralih ke materi kecerdasan emosional. Baik, yang pertama, apakah Bapak itu melihat bagaimana kemajuan teknologi itu mempengaruhi cara siswa berinteraksi dan berkomunikasi di sekolah? Ya jelas, karena kemajuan teknologi juga mempengaruhi emosi atau cara bersosial siswa terhadap siswa. Kalau dulu gosip itu sulit beredar, jadi orang nggak termakan gosip cepat, jadi konflik akan lebih sedikit. Kalau sekarang nggak suka sama orang diposting, besok pasti ribut. Nah itu yang menyebabkan apalagi orang nggak bisa mengendalikan diri, emosinya nggak bisa dikendalikan, kesadaran juga kurang. Nah, jadi karena gampang terprovokasi, terjadi hal yang nggak diinginkan. Jadi sangat berpengaruh teknologi sama pengendalian diri, EQ lah tadi yang kau bilang tadi. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa langkah yang Bapak lakukan untuk membantu mengelola emosi tadi saat menghadapi tekanan belajar? Kalau misalnya waktu ketika belajar, supaya emosinya dapat dikendalikan, yang pertama melakukan pendekatan secara pribadi. Kalau saya sebagai guru harus mengetahui dulu latar belakang siswa ini sebenarnya seperti apa, kondisi kesehatannya seperti apa, kondisi psikisnya seperti apa, di rumah seperti apa, supaya apa yang saya kerjakan tidak salah. Karena kalau salah treatment, salah pendekatan, pasti dia nanti emosinya tersulut. Padahal sebenarnya bukan karena itu dia makanya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kan kita harus tahu dulu latar belakangnya. Tapi kalau caranya benar, latar belakangnya benar, mudah-mudahan emosinya lebih dapat dijaga dan lebih stabil. Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran Bapak dalam memberikan arahan kepada siswa mengenai bijak menggunakan media sosial saat ini? Yang pertama,
Yang pertama, teknologi itu gunanya untuk membantu manusia. Jadi usahakan kita yang menjadi pengendali teknologi, bukan teknologi yang mengendalikan manusia. Caranya bagaimana? Disiplin dalam masalah waktu. Kalau sudah disiplin masalah waktu, pasti kau punya aturan tersendiri penggunaan teknologi setiap hari. Hanya 30 menit penggunaan internet, yaitu sebelum tidur atau setelah makan siang. Selebihnya nggak boleh, disiplin masalah. Yang kedua, isi hari-harinya dengan hal-hal yang produktif. Olahraga rajin, kemampuan skill kau kembangkan, bisa bernyanyi, bisa seni, bisa bimbingan les. Jadi ketergantungan sama teknologi penggunaan yang berlebihan akan berkurang, gitu caranya. Oke, itu aja Pak. Oke, baik, ke materi selanjutnya yaitu kecerdasan spiritual. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual tetap tertanam dalam siswa Gen Z saat ini? Oke, cara yang paling mudah adalah tetap meyakinkan siswa untuk aktif dan rajin beribadah sesuai sama agamanya masing-masing, karena spiritualitas itu kan menyangkut tentang keyakinan kita, supaya kita lebih banyak bersyukur apa yang kita dapat hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi ada yang memberikan, sang pemberinya ada. Berarti kita harus kembali sama sang pemberinya. Dan karena itu dapat ya agamanya masing-masing. Kalau Islam rajin sholat, kalau Kristen rajin ke gereja, kalau Buddha rajin ke vihara, supaya kita jangan jadi sana bertindak di dunia ini, karena kita punya satu keyakinan yang berbeda-beda gitu. Oke, selanjutnya, menurut Bapak, kegiatan apa yang dapat menumbuhkan keseimbangan antara penggunaan teknologi dengan spiritual siswa? Yang pertama, biar lebih seimbang, bisa aja gini, kegiatan agama tapi dikombin atau digabungkan sama teknologi. Contoh nih, karena Bapak Kristen, jadi pas ibadah itu yang biasanya pakai kertas bikin orang bosan mendengarkan lagu, nah kita bikin aja layarnya lebar, gambarnya lebih kreatif, gambarnya lebih banyak, gambar anime-anime, jadi orang lebih tertarik untuk mempelajari agama berdasarkan penggunaan teknologi. Jadi kita belajar teknologinya, agamanya pun dapat. Nah gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah teknologi menurut Bapak dapat membantu dalam kegiatan membina dan mengajarkan tentang karakter kepada siswa di era saat ini? Jelas sangat membantu. Semua teknologi itu membantu dalam segala hal, baik spiritualitas, baik EQ, baik IQ, penggunaan. Yang penting asal jangan sampai salah penggunaan. Masalahnya adalah cuma satu, kembali kayak awal tadi, jangan sampai teknologi yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai teknologi, dan kita yang tahu kebutuhan kita apa, terutama dalam spiritualitas. Kalau memang dibutuhkan kita pakai, kalau nggak dibutuhkan nggak usah dipaksakan gitu. Itu aja jawaban Bapak. Iya, cukup. Oke, jadi sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih buat Bapak. Oke, Maaf semoga mengganggu bermanfaat. waktunya Pak. Oke.